Halo Bapak Ibu Guru yang hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gregorius Agung Malik, asal dari Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu Pilot Tim 3 LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram Umat. Nomor induk mahasiswa 20 24 011 096 4002. Saya bekerja sebagai guru mata pelajaran geografi di SMA N1 Tasiketo Barat, Kabupaten Belu. Dalam video ini, materi yang saya ambil adalah pendekatan geografi kelas 10. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum itu, izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan nama Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang berkata, yang Engkau selalu menjaga itu kami. Hanya ini doa dan permohonan kami. Kami satukan lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Kita menyanyi lagu wajib nasional yang dipimpin oleh Paula. Silakan. Di situ ada liriknya dari Sabang sampai Merauke, tapi dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Itu kaitan dengan geografi, karena kita Indonesia ini negara kepulauan, arti celana kepulauan. Nah ini kesepakatan kelas, ini aturan dalam pembelajaran. Hal-hal ini harus ditaati, diikuti. Menjaga ketertiban di kelas, datang kelas tepat waktu, menghormati dan menghargai guru serta teman kelas. Memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, menjaga kebersihan kelas, tidak mengganggu teman, tidak mengobrol sendiri ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, tidak mengejek atau mengolok-olok teman. Dan terakhir, tidak bicara kasar atau jauh. Ini saya harap kurang lebih selama pembelajaran ini kita harus patuhi dan kita harus ikuti 9 poin. Nah ini, sebelum kita maju ke kegiatan inti pelajaran kita, ada soal pretest 3 nomor. Silakan ditulis di kertas. Waktunya 10 menit. Tulis dengan nama lengkap.
tadi kalian sudah isi. Sekarang kita lanjut bagian persepsi untuk kalian lebih paham lagi. Karena ada dua gambar, ada banjir di pesisir pantai dengan banjir di perkotaan. Ini ada dua wilayah yang berbeda, ada yang di kota, ada di pantai. Nah, ini ada satu pertanyaan, bagaimana cara mengkaji permasalahan tersebut atau mengatasi permasalahan tersebut? Ada yang bisa jawab dari dua gambar ini? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, bagaimana? Dengan cara menanam pohon. Ya, menanam pohon. Ada yang lain lagi? Membuang sampah sembarangan saat musim hujan bisa terjadi banjir, terutama di daerah perkotaan. Pendekatan geografi. Kemudian indikator capaian kompetensi. Peserta didik dapat menjelaskan pendekatan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, pendekatan geografi ini yang harus kita lihat nanti. Kemudian teknik penilaian. Nah, ini ada asesmen formatif. Jadi sebelum mulai pelajaran tadi itu pre-test. Kemudian nanti di akhir ada post-test. Kemudian nanti ada lembar kerja peserta didik yang nanti saya bagi ke kelompok untuk diisi, kemudian dipresentasikan. Jadi ada 3 bagian penilaiannya. Ya, ini tayangan video untuk mempermantap pemahaman kita tentang pendekatan geografi. Ada 2 video yang saya putar supaya kalian punya pemahaman tentang pendekatan geografi itu lebih bagus, lebih paham. Masih ada hal-hal lain yang saling menggeser, yaitu seleksi fauna, dan ini adalah faktor alam. Selanjutnya adalah pendekatan ekologi atau lingkungan, tetapi melihat faktor manusia sebagai penyebab. Jadi pendekatan kontekstual itu lebih kompleks. Selain gabungan dari pendekatan keuangan dan lingkungan, juga pendekatan kontekstual itu juga menggabungkan beberapa wilayah dan menjadikannya sebagai atau membentuk suatu perwilayahan yang berbeda antar daerah. Ini ada beberapa contoh pendekatan kontekstual ya. Yang pertama adalah banjir kiriman di Jakarta. Bencana banjir di DKI Jakarta dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan kompleks wilayah. Karena mencari permasalahan banjir tersebut. Itu permasalahan adalah maraknya pembangunan villa kawasan Bogor sehingga kurangnya serapan air yang menyebabkan air seluruhnya mengalir ke Sungai Ciliwung. Mengapa demikian? Apa hubungannya Jakarta dengan Bogor? Hubungannya adalah karena pembangunan villa di kawasan Bogor ini menyebabkan air mengalir seluruhnya ke Sungai Ciliwung. Dan Sungai Ciliwung itu mengalir ke arah Jakarta, sehingga Jakarta menjadi dampak dari pembangunan villa-villa di kawasan Bogor. Itu 2 video sebagai referensi untuk kita lebih paham lagi tentang pendekatan geografi. Jadi sudah bisa lihat 3 pendekatan itu dengan contoh sehari-hari dalam kehidupan. Nah, ini sebelum saya bentuk kelompok, di sini saya memberikan artikel yang nanti dengan jawabannya sudah disiapkan. Silakan tulis nama dan kelasnya
sama seperti yang di video. Baca dulu, kemudian ada 3 pertanyaan. Pendekatan apakah yang sesuai untuk digunakan menganalisis pembukaan lokasi transmigrasi baru? Berdasarkan dasar artikel pendekatan sudah ada, definisi sudah ada. Kemudian pendekatan apakah yang sesuai digunakan untuk menganalisis meletusnya gunung berapi? Ketiga, menurutmu pendekatan apa yang sesuai untuk membantu menangani masalah kerusakan hutan di Kalimantan? Posisinya seperti ini. Nanti saat presentasi 2 orang, 1 batu, 1 moderator. Jadi kalau lebih baik bantu memang supaya bisa berhadapan. Bantu buka. Tapi dengan tertib, jangan angkat fungsi dengan medan dan sampai kelompoknya. Ini ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Karena sudah jangan berbicara lagi sambil perhatikan saya karena saya mau putar video. Nanti saat presentasi baru saya akan urutannya saya sesuaikan urutan dulu. Saya putar videonya dulu. Setelah videonya dibuka, nanti sambil lihat gambar kerja peserta didik itu. Ada berapa? Sekitar ada 5 kolom ya. Dan 8 kolom. Itu nanti diisi. Berdasarkan tayangan video masing-masing kelompok saya sudah sediakan. Tolong perhatikannya kelompok 1 dan kelompok lain. Gambar dari Kalimantan ini Garawan menjelaskan jadi tolong diperhatikan. Bisa diajari Karangmu 1 itu sungai di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
bagian dari IKN. Lihat saja tadi penduduknya sudah padat, ada yang sama tidak dapat lahan tinggal di pinggir sungai. Sebenarnya Kalimantan dianggap lahannya masih luas, tapi sekarang dia apalagi nanti Jakarta statusnya menjadi kota negara yang sudah dari IKN di Kalimantan, pasti jumlah lebih padat. Jadi ketiga video masing-masing ngomong sudah saya putar. Sekarang saatnya kelompok bersama teman-teman untuk mengisi 8 kolom nama kader peserta ini. Kalau ada bagian yang tidak paham boleh bertanya kepada saya paham. Misalkan ada yang masih bingung. Di situ kan ada apa fenomena yang ada dalam wilayah, di mana terjadi, siapa yang terlibat atau terdampak, mengapa fenomena itu terjadi, berapa lama atau sejak kapan fenomena itu terjadi, bagaimana memecahkan masalah yang timbul, apa dampak positif dan negatif. Yang terakhir itu pendekatan geografi apa yang cocok dengan fenomena video tadi. Silakan diisi. Sampai Juni kurang jalan, kurang ada alternatif kurang menjadi. Tidak boleh ada fungsi lain. Saya kasih nomor kuning. Yang mendapatkan nomor 1 silakan maju. Sebelum presentasi hasilnya, kelompok nanti mau menampilkan dia punya GD ada yang pantun. Silakan. Ya, perhatikan nomornya lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan menunjukkan sebuah yel. Kepada pembawa yel, saya persilakan. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha. Salah satu contoh penyebab dari
Ya, silakan. Ya. Sudah ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana cara mengatasi kepadatan pendudukan tersebut? Cara mengatasinya yaitu pemerintah Indonesia melaksanakan program transmigrasi yaitu perpindahan penduduk. Bagaimana pas sonde? Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Semua pertanyaan sudah dijawab. Ya. Ya. Jadi di akhir diskusi kelompok ini saya minta perwakilan dari kelompok 1 orang untuk menuliskan kesimpulannya dan juga menuliskan refleksinya. Jadi refleksi itu nanti tulis. Nomor 1, Tuliskan 3 hal yang sudah kalian pahami. kemudian yang kedua tuliskan 2 hal yang belum Anda pahami. Yang ketiga tuliskan 1 hal yang menurutmu harus diperbaiki dalam kegiatan. ini. Saya kasih kertas notes, nanti ditulis, kemudian ditempel di papan. Saya sudah bagi kolom refleksi pembelajaran sendiri, kolom kesimpulan pembelajaran sendiri. Kalau ada yang refleksi sudah silakan tempel. Yang refleksi Tempel di sini. nanti diatur kolomnya dari jumlah siswa. Kalau refleksinya sudah, silakan. Tidak harus menunggu kesimpulan. Yang refleksinya sudah, mana yang belum sudah. Ya, silakan. Silakan tempel. Ya, kelompok 2 sudah menuliskan kesimpulan pembelajaran hari ini di kertas notes. Ya, ada yang refleksinya sudah, silakan ya. Refleksi. Kelompok 1 kesimpulan. Sekarang tinggal kolom refleksi masing-masing suatu peserta. Yang terkasih kuat ya. Setelah refleksi ada postes, saya kan pretest, kalau postes akhir menguji materi apa yang tadi kita sudah dapat 3 pendekatan. Postes berupa pilihan. Sudah langsung. Sudah. Refleksi sudah. Oh ya, tanya di atas.
Kenapa? Refleksi sudah semua. Oh ya. Sekarang giliran kita mengerjakan proses, tidak harus 10 nomor. 10 nomor ternyata. Ini sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk membacakan pantun. Siap? Di sini. Menutup, pantun penutup. Siapa dengan apa? Apa yang responnya sudah? Hujan binti arah payung. Payung terbang antar kemana? Anda bingung, saya pun bingung. Ini pantun maksudnya apa? Sekarang saya minta satu orang untuk memimpin 20 agar kegiatan kita ini diberkati. Yang paling bertugas silakan 20. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan istirahat, sudi kiranya Engkau telah menjaga dan melindungi kami dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami satukan lewat penyertaan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa